Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam semesta. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas langit sana. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di dasar kedalaman lautan, yang kelihatan oleh mata kepala manusia maupun yang tidak kelihatan oleh mata kepala manusia. Semuanya kembali kepada satu kalimat pencipta, la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat juga kita ucapkan untuk manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini. Manusia yang kalau kita berbicara tentang seorang suami, maka beliau adalah suami yang paling terbaik untuk istrinya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang seorang ayah, maka beliau adalah ayah yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang seorang pemimpin, maka beliau adalah pemimpin yang paling terbaik untuk orang-orang yang ada di bawahnya. Beliau menghabiskan usianya tentu setelah pemutusan kurang lebih 13 tahun di Mekah, dan beliau melaluinya penuh dengan cacian dan makian. Puncaknya sampai diusir dari kampung halamannya dan berhijrah menuju kota Madinah. Dan di Madinah beliau menghabiskan usianya kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan di sanalah turun perintah sebagian atau kebanyakan halal haramnya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah turun syariat puasa, jihad dan yang lain sebagainya, sampai Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah urutan kelima. Di ayat yang ketiga potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Manusia yang mulia ini tidak asing lagi di telinga kita. Beliau bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya kalau kita ingin memuji Allah dan memuji manusia yang terbaik ini, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Ahad, tanggal 6 Oktober 2024 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Jadi tinggal beberapa bulan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, jika Allah berkenan menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadan. Dan di antara kebiasaan salaful soleh, mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar diperjumpakan dengan
bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah usia kami di bulan suci Ramadan. Baik jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya jemaah sekalian, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-30, hadis ke-29. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-30. Hadis yang berbicara tentang keutamaan membalas kebaikan. Keutamaan membalas kebaikan. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa yang dimaksud di sini diridhoi keduanya? Abdullah dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, karena dua-duanya sahabat. Abdullah sahabat, Umar sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adakum billah", barang siapa yang meminta pertolongan kepada kalian billah, dengan menyebut nama Allah, fa'iluhu, maka tolonglah dia. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wa man sa'alakum billah, dan barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu atau kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka fa'atuhu, hendaklah engkau memberikan kepadanya atau memenuhi permintaannya. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, wa man ata ilaikum ma'rufa, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa in lam tajidu, kalau engkau tidak mampu untuk membalasnya, fad'ulah, maka doakan kebaikan untuk orang tersebut. Ya, nanti kita akan jelaskan. Akhrajahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Baik jemaah sekalian, hadis ini kalau kita melihat secara sekilas, dia berbicara tentang adab dan akhlak. Karena memang kitab Al-Jami ini memang khusus untuk penjelasan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Namun jemaah sekalian, ternyata dalam hadis ini juga mengandung atau erat kaitannya dengan perkara akidah. Ya, nanti kita jelaskan. Jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ista'adakum billah", siapa yang meminta pertolongan kepada kalian dengan menyebut nama Allah. Jadi orang yang datang meminta pertolongan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilustrasi terlebih dahulu jemaah sekalian, atau rasionalnya supaya bisa kita lebih memahami kepada hadis ini. Jemaah sekalian, kalau misalnya di antara kita ada orang yang mendatangi kita, lalu kemudian orang itu mengatakan, "Wahai fulan," yang mengatakan kepada kita, "Wahai fulan, saya meminta tolong kepadamu." Dan kita melihat orang ini, orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya, kita tidak kenal dengan orang ini. Maka biasanya kita akan menanyakan, siapa
yang memberitahumu tentang aku, atau dari mana engkau, paling tidak kita kalau misalnya dihubungi lewat telepon mungkin kita mengatakan dari mana engkau mengambil nomorku, ya misal ya. Lalu kemudian orang ini yang datang meminta tolong yang kita tidak kenal, dia mengatakan kepada kita, saya mengetahui tentang dirimu dan saya datang minta tolong kepadamu karena fulan yang menyebutkan tentangmu. Disebutkanlah nama seseorang yang ternyata orang ini, jemaah sekalian, orang yang dia sebutkan adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Mungkin dia pernah membantu kita di saat kita kesulitan, lalu kemudian kita butuh bantuan, tidak ada yang membantu kecuali orang tersebut. Artinya kita punya utang budi kepada orang yang dia sebutkan, ya, orang yang dia sebutkan. Atau mungkin misalnya dia adalah guru kita, 20 tahun lamanya kita berguru kepada orang tersebut, orang yang disebutkan oleh orang tersebut, atau apalah, yang jelas orang yang dia sebutkan adalah orang yang kita punya utang budi kepadanya, atau orang yang punya besar jasanya kepada kita. Maka saya yakin jemaah sekalian, kita kalau mendengarkan orang tersebut menyebutkan orang yang berjasa kepada kita, kita akan tidak tega untuk menolak permintaan atau pertolongan orang tersebut, tidak tega menolak permintaan orang yang datang tersebut. Baik, ini hanyalah antara hamba dengan hamba. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau ada orang yang datang minta tolong dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menolongnya karena dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berjasa dalam kehidupan kita, jemaah sekalian, siapa kalau bukan Allah? Allah yang paling berjasa kepada kita. Lebih berjasa Allah dibandingkan dengan orang yang pernah kita belajar darinya 20 tahun yang selama 20 tahun yang lalu. Lebih berjasa daripada orang yang pernah membantu kita mungkin pada saat kita kesulitan. Yang jelas Allah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita istri, Allah yang memberikan kita anak, Allah yang memberikan kita pekerjaan. Maka sangat tidak layak kita menolak permintaan orang lain kalau dia sampai membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para ulama mengatakan bahasanya kalau ada orang yang datang meminta pertolongan kepada kita dan dia membawa atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk memenuhi atau menolong orang tersebut. Atau kalau dia datang meminta sesuatu kepada kita, menyebutkan nama Allah, wajib bagi kita untuk memberikan hal tersebut kepada orang ini. Baik, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang datang kepada kita lalu kemudian mengatakan, wahai fulan, berikan mobilmu kepada saya dengan nama Allah, ya, dia menyebut nama Allah, dengan nama Allah, wahai fulan, berikan mobilmu kepada saya. Dan itu mobil cuma satu-satunya yang kita punya. Dikasih atau tidak? Tidak dikasih. Tapi dia bawa nama Allah. Baik, jemaah sekalian sahabat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempraktikkan hadis ini ada beberapa aturan. Ya, nanti kita jawab ini. Ya, apakah kita harus berikan mobil yang kita punya atau motor yang kita punya satu-satunya atau tidak? Baik, jemaah sekalian, untuk mempraktikkan hadis ini kita dan segala hal dalam syariat agama Islam itu semuanya ada aturannya. Untuk mempraktikkan hadis ini juga ada aturannya, dan ada 3 aturan yang kita buatkan, ya, kita sempat tuliskan. Baik, aturan yang pertama jemaah sekalian, aturan yang pertama untuk mengamalkan hadis ini, yang pertama adalah sesuatu yang dia minta bukan sesuatu yang haram. Ya, bukan sesuatu yang haram. Selama yang dia minta bukan sesuatu yang haram, maka kita hendaknya memenuhi permintaan orang tersebut. Ya, contoh misalnya ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan,
wahai fulan, saya butuh uang, istri saya mau melahirkan misalnya. Atau wahai fulan, saya butuh uang, saya mau meminjam uang kepadamu, rumah saya mau roboh atau mau saya renovasi rumah karena sudah tua dan lain sebagainya misalnya. Baik, maka kita hendaknya memenuhi permintaan orang tersebut karena yang dia minta bukan sesuatu yang haram. Baik, adakah contoh saat orang datang meminta sesuatu dan yang diminta adalah sesuatu yang haram? Maka ada jemaah sekalian. Kalau misalnya ada di antara kita mengatakan, wahai fulan, pinjamkan saya uang karena saya ingin beli khamr. Sudah lama saya tidak minum khamr. Ini dipenuhi atau tidak? Tidak dipenuhi karena ini yang dia minta sesuatu yang haram. Dia menggunakan pada sesuatu yang haram. Meskipun dia menyebut nama Allah, ya meskipun dia menyebut nama Allah. Demi Allah, saya butuh uang itu. Saya mau beli untuk pasang nomor misalnya. Ya, ini kita tahu sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita berikan bantuan kepada orang ini. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kalau bukan uang. Misalnya ada orang yang datang kepada kita minta pisau. Pisaunya sesuatu yang halal saja, yang mubah pisaunya, hukumnya mubah ya. Tetapi dia menggunakan pisau itu untuk bunuh diri dan kita tahu orang tersebut mau bunuh diri. Dia mengatakan, wahai fulan, pinjamkan saya pisaumu. Kenapa? Saya mau bunuh diri. Wah, ini tidak bisa kita berikan. Meskipun dia mengatakan, demi Allah saya butuh pisau itu, ya, kita tidak boleh berikan, ya, karena kita sudah ketahui mau bunuh diri. Atau misalnya pinjamkan saya talimu, saya mau bunuh diri tidak punya tali, maka ini tidak boleh kita berikan. Dalilnya jemaah sekalian di dalam surah Al-Maidah, surah urutan kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau contoh yang tadi yang mau melahirkan istrinya atau mau merenovasi rumahnya itu dalam kebaikan, maka kita harus ta'awun, saling membantu dalam kebaikan. Adapun contoh yang kedua atau yang berikutnya tadi yang kita sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, ini di dalam surah Al-Maidah. Dan juga jemaah sekalian, bunuh diri itu sesuatu yang terlarang dalam syariat agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu anfusakum, ya janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya, di ayat yang lain di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talqu anfusakum ila tahlukah, ya, dan janganlah kalian membawa diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, janganlah kalian membawa diri-diri kalian dalam kebinasaan. Baik, pertanyaannya, kalau ada di antara teman kita yang datang dan mengatakan, wahai fulan, saya meminjam uang kepadamu karena saya sudah lama sekali tidak merokok. Kira-kira diberikan atau tidak? Baik, kita lewati ini ya. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita memberikan bantuan kalau jelas-jelas misalnya dia ingin bunuh diri atau yang diminta adalah sesuatu yang haram. Atau misalnya jemaah sekalian, ada seseorang yang datang kepada kita, seseorang yang jelas-jelas sudah bersalah, lalu minta pertolongan kepada kita, maka kita tidak boleh membantunya. Dan ini pernah terjadi kisahnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang mencuri. Ya, ada seorang wanita yang mencuri, dan wanita yang mencuri ini berasal dari suku yang terkenal, ya, dari suku yang unggul di kalangan
orang-orang Arab pada saat itu, ya dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum terkenal suku yang apa istilahnya ya, suku yang teratas lah ya, suku teratas. Tapi wanita ini sudah mencuri dan terbukti barang yang dia curi ini sudah memenuhi kriteria untuk potong tangan dan sudah dijatuhi hukuman untuk potong tangan. Maka jamaah sekalian, kalau potong tangan ini diterapkan, maka akan tersebar aib di tengah masyarakat bahwasanya wanita dari Bani Makhzum, iya, yang kedudukan baik-baik ya, Bani Makhzum ini suku yang terkenal. Kalau dipotong tangannya maka menjadi aib bagi suku tersebut. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, adakah di antara kita yang bisa meminta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak dijatuhi yang namanya potong tangan tersebut? Maka di antara mereka mengatakan tidak ada yang bisa meminta atau tidak ada yang berani berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang yang disayangi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipilihlah Usama ibn Zaid, karena Usama ibn Zaid salah satu di antara orang yang sangat disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usama pun mendatang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai utusan Allah, ya bisakah diberikan keringanan supaya, ya ini bahasa kita ya, supaya tidak dijatuhi yang namanya potong tangan kepada wanita dari Bani Makhzum ini. Tapi ternyata jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah? Wahai Usama, apakah engkau datang menemui aku dan melobi, ya ini kalau bahasa kita ya, dan melobi aku untuk mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala? Pencuri dalam syariat agama Islam kalau ditegakkan hukum Islam, ya dan di namanya Nabi SAW tentu ditegakkan yang namanya hukum Islam ya. Kalau memenuhi kriteria potong tangan maka dia harus dipotong tangannya. Ya, kriterianya itu atau barang yang dicuri itu sudah mencapai 3 dinar, ya 3 dinar. Kalau tidak 3 dinar itu kayaknya sekitar 15 ribuan lah atau kurang dari situ ya. Anda wallahualam berapa sekarang ya. Jelas 3 dinar itu. Cuma nanti antum kalau pulang dari tempat ini 3 dinar cari di Google 3 dinar itu berapa rupiah. Dan yang jelas kalau sudah mencapai 3 dinar yang dia curi maka jatuhin potong tangan. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalil tentang hal ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Pencuri dari laki-laki maupun pencuri dari perempuan. Jadi tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Faqatu aydiyahuma, potong tangan mereka, jazaa'an bima kasabanakala, ya balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai peringatan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik jemaah sekalian, maka Usama datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta syafaat, meminta agar diringankan. Dan pada saat itu Usama belum mengetahui tidak bolehnya seseorang meminta syafaat jika sudah jelas-jelas melanggar. Artinya dalam hal ini, makanya Usama datang. Kalau seandainya Usama sudah tahu, maka tentu dia tidak akan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terjadi jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi kepada Usama, apakah kau datang melobi saya untuk mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bukan cuma sampai di situ, Nabi kemudian faqoma, berdiri di atas mimbarnya, lalu kemudian berkhutbah di kalangan para sahabat, dikumpulkan semua para sahabat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, ketahuilah, fa innama ahlakan nasa qablakum, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah
annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakahu. Yang membinasakan umat sebelum kalian adalah ketika orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah mereka melakukan pencurian, mereka mengabaikan hukumannya. Artinya tidak menghukumnya, tidak menetapkan hukum kalau yang melakukan kesalahan, melakukan pencurian adalah orang yang punya kedudukan. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi al-had." Namun yang terjadi jika orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak diketahui, orang-orang yang tidak punya kedudukan, yang melakukan pencurian, maka dijatuhi hukuman dengan hukuman yang telah ditetapkan. Baik. Jadi ini bahasa lainnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Oposisi dihabisi, tetapi koalisi disanjungi dan lain sebagainya. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lanjutan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya demi Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin," kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, artinya anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saraqat, Fatimah mencuri, kalau Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memotong tangannya. Tapi yang perlu digarisbawahi sini jemaah sekalian, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lau anna, kalau seandainya. Tapi Fatimah tentu tidak mungkin mencuri ya. Dia di antara 4 wanita terbaik di alam semesta. Ya, salah satu dari 4 wanita terbaik di alam semesta. Yang pertama, siapa yang pertama? Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nisa fil alam, wanita yang paling terbaik di alam semesta dan akan menjadi pemimpin para bidadari di surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maryam binti Muzahim. Ya, Maryam binti Maryam binti Imran. Siapa ini? Ibundanya Isa alaihi salam. Kemudian yang ketiga Aisyah binti Muzahim. Ini adalah istrinya Fir'aun. Yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Ya, ini 4 wanita yang paling mulia di alam semesta. Dan Fatimah di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah saraqat," kalau seandainya Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, saya sendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memotong tangan Fatimah. Menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya kalau dalam pelanggaran syariat tidak mengenal yang namanya darah keturunan. Baik. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita memberikan pertolongan kepada orang yang sudah jelas-jelas bersalah. Misalnya ada orang yang dijatuhi hukuman, lalu keluarganya datang meminta kepada kita, "Wahai fulan, engkau kan berteman dengan hakim tersebut," atau misalnya engkau kan berkeluarga dengan hakim yang menetapkan hukuman tersebut. Cobalah dilobi-lobi agar diringankan hukumannya dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh, karena jelas-jelas orang yang dijatuhi hukuman itu sudah bersalah. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat atau aturan yang pertama. Aturan yang pertama tadi apa? Yang diminta bukan sesuatu yang haram. Yang diminta bukan sesuatu yang haram. Aturan yang kedua, untuk menerapkan hadis ini, aturan yang kedua adalah kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Kalau misalnya ada di antara kita yang datang meminta tolong dan kita mampu untuk memenuhi permintaannya, maka wajib bagi kita untuk
memenuhi permintaan tersebut. Kalau kita tidak lakukan maka kita berdosa, ya, kita berdosa. Tapi bagaimana kalau kita tidak mampu? Maka kita tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya di luar dari kemampuan hamba tersebut. Misalnya ada orang di antara kita yang datang mengatakan, wahai fulan, saya minta bantuan kepadamu, berikan saya emas 1 kilogram. Ya, ini kita tidak akan mampu, ya, tidak mampu maka tidak wajib untuk kita penuhi, ya, tidak wajib untuk kita penuhi. Meskipun dia mengatakan demi Allah saya butuh emas 1 kilo, maka kita tidak wajib untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, aturan yang ketiga, tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Ya, ini poin atau aturan yang ketiga. Tadi kalau ada orang yang meminta mobil kepada kita, berikan mobilmu kepada saya demi Allah, saya mau mobilmu, ya. Dan itu mobil satu-satunya, maka jemaah sekalian, ya ini kemungkinan berat atau kemungkinan besar akan memberikan mudarat kepada kita kalau kita berikan. Maka di sini tidak wajib kita memberikan kepadanya meskipun dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, contoh yang lain misalnya, kalau kita punya pakaian yang bagus dan dilihat oleh saudara kita, lalu saudara kita mengatakan, oh masya Allah bagus sekali bajumu, berikan kepada saya demi Allah, ya, dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita berikan atau tidak? Tapi kalau kita berikan baju kita itu tidak membahayakan kita. Kita berikan atau tidak? Berikan, ya. Selama pada saat itu ada yang bisa kita gunakan untuk menutup aurat kita dan tidak membahayakan kita. Tapi kalau misalnya ternyata diberikan di tempat itu dan terbuka aurat kita, maka tidak perlu kita berikan. Tapi jemaah sekalian, ini juga pernah terjadi di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika dalam hadis riwayat Bukhari, ja'at imro'atun bi burdah, seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kain burdah, ya, kain jenis burdah, ya. Baik, qalat, kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inni nasakhtu hadhihi biyadi aksuha. Wahai utusan Allah, pakaian ini saya jahit sendiri dengan tangan saya. Saya ingin hadiahkan kepadamu wahai utusan Allah, dan silahkan dipakai. Dan benar, pada saat itu juga jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'akhodahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muhtajan ilaihi. Coba perhatikan di sini jemaah sekalian, Nabi mengambil pakaian ini dalam keadaan dia sedang butuh pakaian tersebut. Memang dia sangat butuh dengan pakaian itu, dan kebetulan memang diberikan oleh wanita tadi. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Fa kharaja ilaina wa innaha izarahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabat. Keluar Nabi memakai baju tersebut atau pakaian tersebut kepada para sahabat. Faqala rajulun min qaum. Namun ternyata jemaah sekalian, begitu dilihat oleh Nabi, dilihat oleh para sahabat, Nabi memakai pakaian yang bagus, ya, dari yang dihadiahkan tadi oleh seorang perempuan. Salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh indah pakaianmu, ya, sungguh indah pakaianmu. Dan ternyata jemaah sekalian, orang ini, sahabat ini menyebutkan tentang keindahan pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa sebab, tetapi ada misi terselubung di belakangnya. Apa itu jemaah sekalian? Sahabat ini mengatakan, berikan kepadaku wahai utusan Allah. Dia puji terlebih dahulu, baru kemudian dia minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, aksuniha, wahai utusan Allah, berikan kepadaku. Tapi coba perhatikan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini jemaah sekalian. Beliau
Beliau sallallahu alaihi wasallam ini tidak berubah sedikit pun dari wajahnya dan tidak mengatakan, "Oh, ini kan pakaian baru tadi saya diberikan dan saya butuh." Tidak. Beliau cuma mengucapkan satu kalimat, "Na'am, iya, saya akan berikan." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, kemudian keluar, yang meninggalkan orang tadi, kemudian keluar, sudah bajunya diganti dan diberikan kepada orang tersebut. Tapi jemaah sekalian, yang terjadi berikutnya, para sahabat yang tadi menyaksikan ulah dari sahabat yang satu ini, dia orang-orang di situ, sahabat di situ mengatakan, "Ma ahsanta, wahai fulan." Jadi dikatakan kepada sahabat yang meminta bajunya Nabi tadi, "Ma ahsanta, sungguh tidak bagus caramu. Kenapa? Engkau sudah tahu Nabi kalau diminta sesuatu tidak akan menolak." Ya, nanti kita juga akan sebutkan bagaimana Nabi SAW memberikan kambing satu lembah kepada orang yang datang meminta kepadanya. Tapi kata sahabat yang lain, "Sungguh tidak bagus caramu meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau sudah mengetahui bahwasanya Nabi kalau dimintai sesuatu dia tidak akan menolak, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam butuh dengan pakaian itu. Kenapa engkau memintanya?" Namun jemaah sekalian, di sini sahabat yang meminta itu dia juga ternyata punya alasan yang kuat. Ya, punya alasan yang kuat kenapa dia meminta baju dari atau pakaian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Wallahi ma sa'altuhu illa litakuna kafani yauma amut." Kata sahabat yang meminta pakaiannya Nabi tadi, dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak meminta pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali saya akan menjadikan nantinya sebagai kain kafan untukku ketika aku meninggal dunia." Dan periwayat hadis ini mengatakan bahwasanya, dan ternyata benar, ya, fakanat kafanhu, orang itu benar-benar menjadikan kain kafan untuknya ketika dia meninggal dunia. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi pada saat itu butuh dengan pakaian tersebut, tetapi ketika diminta oleh sahabatnya, maka dia berikan. Ya, dia berikan. Ya, selama tidak memudaratkan. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga memberikan selagi tidak membahayakan kita. Ya, yang diminta oleh orang lain adalah sesuatu yang tidak membahayakan bagi kita, maka hendaknya kita berikan. Apatah lagi jemaah sekalian kalau dalam urusan misalnya kepentingan Islam. Ya, misalnya ada orang yang datang kepada kita meminta donasi, mengatakan, "Saya akan berdakwah di pedalaman, berikan pakaian yang masih layak dan lain sebagainya," maka hendaknya kita memberikan pakaian. Baik jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Masu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'a illa a'tahu." Tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali Nabi pasti akan memberikannya. Faja'ahu rajulun, ya, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini dia mau masuk Islam, tetapi dia mau masuk Islam, tapi harus ada yang diberikan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan meminta kambing, ya, meminta kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fa'atahu gonaman baina jabalain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing kepada orang tersebut, kepada laki-laki tersebut, bukan hanya satu ekor kambing, tetapi dalam hadis ini disebutkan baina jabalain, di antara dua gunung. Kambing yang diberikan kepada orang tersebut
sejumlah di antara dua gunung. Jadi satu gunung di sini, satu gunung di sini, di tengahnya adalah lembah. Berarti satu lembah kambing diberikan kepada orang tersebut karena dia mau masuk Islam, tetapi harus ada yang diberikan. Maka diberikanlah oleh Nabi SAW satu lembah kambing. Maka yang terjadi jamaah sekalian, faroja'a ila qaumihi. Orang ini setelah masuk Islam, dia kembali ke kaumnya dan mengatakan, aslimu, semua sekalian wahai kaumku masuk Islamlah. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti a'ta'an la yakhsha al-faqr.